Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita review sebentar apa materi kita hari ini, yaitu tentang tahapan menguasai kandungan isi Al-Quran. Al-Quran. Nah, sampai dengan pembahasan Quran surat Al-Isra ayat 15 Ya. tentang bagaimana ternyata kita ini adalah nafsin dari nafsin wahidah. Ya, itu dari nafsun wahidat menjadi nafsin-nafsin. Ya. Itu pun kan ini tadi diketengahkan dari Quran surat Al-Isra ini bahwa ternyata Masya Allah ya, dengan baru sadar bahwa seperti apapun orang bisa dikatakan jahil, orang bisa dikatakan dolim, orang bisa dikatakan kafir, orang bisa dikatakan kufur, musyrik. Itu semua sesungguhnya orang yang keluar dari hukum-hukum, ketentuan, norma-norma, ketetapan, kaidah-kaidah yang telah dibawa oleh nubuah dan risalah kenabian dan kerasulan itu sendiri. Berarti ben selamat piye? Ya jenengan mlebu nang kono, aja metu kok kono gitu loh Mas maksudnya. Dan saya semakin yakin pemirsa, saya pede aja nih, walaupun dibilang ki jolo-jolo ya ngono tapi aja ngono, nggak kepedean, nggak pede, nggak ada. Karena harus optimis, tidak ada pesimis kalau sudah pakai gini. Kenapa? Untungnya hari ini masih bernafas nih. Iya. Karena dengan kita masih bernafas, maka kita masih bilang bisa, ya Gusti sepurane kula salah. Iya. Dah. Bisa memperbaiki dari sesuatu yang salah. Nah, kadung wis balik arep nyapa sampean. Karek bengok-bengok. Ya. Gusti tokno maneh aku tak ramelu wong-wong kuwi, Ya. aku arep ngamalan so. Lihat Tapi jenenge wis wafat almarhum. Dan itu seperti yang dijabarkan dalam surat ketika Fir'aun di ya. napasnya yang terakhir dia juga mengakui. Iya, tapi sudah tidak bisa. Itu urusan Gusti lah, kita nggak usah menjawab. Cuman kalau Loh, kan dicontoh, di Al-Qur'annya memang tidak bisa. makanya kalau Nggak sudah bisa. kita berdasarkan itu kan saya bilang, makanya dibuktikan buat contoh kita kan. Iya. Kalau sudah di sini tuh kita mau ngomong astagfirullahaladzim aja sudah nggak bisa lagi kan. Artinya begini, mengapa Fir'aun itu tenggelamnya kok dari sini ke sini? Karena dia tidak pernah percaya dengan langitnya. Dia hanya angsluk di bumi. Jadi ini ke atas kan langit, ini ke bawah kan bumi. Makanya Fir'aun itu tenggelamnya sampai sini. Itulah sesungguhnya mulai awal Fir'aun itu tidak pernah menggunakan kelogikannya, juga tidak pernah menggunakan kecerdasannya dalam hal yang berkaitan ketauhidannya itu. Sehingga Fir'aun itu selalu ngambung neng bumi, selalu mijak neng gelare jagat, gak pernah mau melangit. Itu loh sesungguhnya. Ya jur mas rusak. Jadi Itu. tapi ini di luar konteks, tapi sebenarnya di dalam konteks. Lah, Saya yang mau saya sampaikan. iya ini masuk ini. Nggak, artinya gini. Dilalah tadi itu kan saya juga lihat tuh buat komparasi bahasanya sekarang. Jadi ketika dalam komparasi itu ternyata kebetulan yang saya lihat tuh Fir'aun memang bukti-bukti sejarahnya secara tempat itu ada bukti-bukti bisa ditunjukkan. Tapi saya semakin ketawa ketika ditunjukkan tempat-tempat itu. Wong ini sudah beberapa ribu tahun yang lalu kok, ini kok masih ada saya mainin itu. Dan saya yakin kalau ada 10 orang aja biar gampangnya, 9 atau 10 itu ya percaya itu. Karena apa? Ini loh. Yang ngomong nih ya yang dilihat orang juga. Cuman kalau kita pegang Al-Quran langsung begini. Iya. Contoh begini. Kan di situ dilihatkan bahwa Fir'aun tuh masih hidup sebenarnya katanya. Iya. Jadi jasadnya tuh ada Iya. potongannya, saya langsung gini. Secara logika ini melanggar hukum alam.
Jadi kan sudah tidak mungkin. Ya. Terus di dalam lautannya itu ditemukan manusia yang membatu. Saya langsung ketawa. Duh, ini saking hebatnya orang yang memempaskan yang di buku, anggapannya yang di Quran gitu ya, dengan yang di alamnya sangat suci. Wah, ini kalau tidak dijawab pakai kelogikan persis seperti Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu. Persis. Sekarang jenengan tak takoni Mas. Langitin jenengan kan ini ke atas. Berarti bawain jenengan kan Fir'aun Mas. Tubuh jasadmu itu Fir'aunnya. Itu loh Mas. Makanya Fir'aun itu sesungguhnya orang yang selalu melihat sesuatu yang bisa digramasi, sesuatu yang materialistik, sesuatu yang sifatnya hanya material yang bisa dibuktikan fasilitas dunia, fasilitas gelari jagat, nggak pernah mau berpikir tentang langitnya. Karena datangnya hukum-hukum norma-norma semua dari mana sih ketetapan? Dari buah pemikiran yang luar biasa Mas. Makanya nemokne rumus. Karena nek wong goblok iki pikirane istilahnya mikir awak nyel wis gak tau mikir sing langit lho Mas. Betul. Wis clear nek kene. Wis tak bukane semakin mendetail ke sana aja. Itu. Berarti selama ini Fir'aun ada ndak? Ya ada terus. Sampai kapanpun nanti hilangnya setelah kamu diwafatkan. Ya yang menemukan Fir'aun kan yang hidup itu kembali. Itu loh. Oke? Nah, sudah. Wes gak bingung nih tentang Fir'aun ya sekarang. Ditekoki Fir'aun ku apa iso jawab ya. Makanya Fir'aun itu musuhnya mesti Musa Mas. Bawah ini musuhnya Musa itu. Makanya nek napak tilas jenengan nek ngambung neng bumi dongamu piye subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jenengan pasti a'la itu mbok balekne nang ngene sapa? Sing duwe langit ya Gustimu kuwi wa bihamdi. Seluruh apa yang diciptakan ternyata sebuah kebenaran. Hamdi itu dari hak, ngono lho Mas. Hamdu. Wes ngono ya. Hamdu kan sesuatu yang tidak pernah salah toh. Nek jagung tukul, pari tukul, pernah salah ora? Nah, itu loh. Berarti hak ngono lho Mas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena kembali ke hamdu, nek du hamdulillah neng alhamdulillah Mas. Nek sampai ngambung bumi dadi hamdi. Muga-muga hamdu iki balik neng awakku dhewe ngono. Ndi mlebu neng awakmu ngono Mas. Nah, iku meneng nandur duit, jadi cukup duit. Nek nandur duit ya cukule duit. Sip. Ya. Wes. Sekarang ke surat Al-Maidah 16 Mas. Al-Maidah itu surat ke 5 ayatnya 16. Sambil rokokan aja pemirsa, enggak apa-apa biar rileks pemirsa. Nun sewu aku ya wudu pemirsa, arep ngaji ngene ya adus barang mau. Keramas adus wudu. Wayang ngaji ini ben rileks ya rokokno ben gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rokoknya. Yahdi bihillahu manit taba'a ridwanahu subulas salam wa yuhrizuhum minad dulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dalam kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, saiki cekelen tenan Mas iki ya. Apano cekelen karena jenengan duwe podcast jenenge Ridho Allah. Neng kene iki Mas, pengen ngerti ya. Nah, iki didalami lagi. Dan kitab itulah Allah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke.
Itulah Ya, sebagai alhamdulillah. dasar jenengan podcast tentang ridho Allah. Dasare Quran surat iki rasane ndi-ndi. Oke. Karena sumbernya dari surat, asalnya dari surat, dasarnya dari surat, komparasinya dari surat. Yang kamu bahas dalamnya juga harus surat. Jangan sampai lari kemana-mana. Nah, karena iki kemarin tapi ini belum saya bahas secara spesifik Mas ya. Ini baru di permukaannya dulu gitu loh. Nanti kalau mencari ridho Allah sesungguhnya bagaimana, maknanya apa, dibalik yang terkandung itu seperti apa, nanti ada tersendiri itu. Satu bab tersendiri tentang ridho Allah itu. Karena nanti ridho Allah berkaitan dengan apa yang kamu lakukan, siapa yang melakukan, kepada siapa perlakuanmu itu. Ya. Wes clear. Nah. Saya analogikan dengan dua cerita yang mirip tapi berbeda. Pemirsa, bayangkan sebuah kapal induk punya US Army, kemudian melempar jangkar di tengah samudra. Ya. Kira-kira berapa tuh jangkarnya dari atas ke bawah? Ya serasa dibayang. Ya. Nah, ini biar kudu ini, biar harus dibayang. Apa yang Palung Mariana. Nah, akhirnya kan kapal tuh bisa muter begini, karena tidak mungkin dia narik kencang begini. Pasti kan begini. Ya, itu satu. Yang kedua, pemirsa pasti yang laki-laki khususnya perempuan sebagian suka main layang-layang. Ketika dilepas layang-layang diterbangkan, itu benangnya begini apa begini? Ya begini. Nah, pas ditarik tuh gimana? Baru kenceng. Ya, seperti itulah tadi jangkar kapal dengan layang-layang. Bedanya kalau kapal itu ke bawah air, kalau layang-layang ke atas. Ya, apa bedanya? Saudara. Hanya ingin saya sampaikan adalah yang kita pegang dengan benda yang kita lihat itu berjarak jauh, Ya. termasuk kapal. Ya. Sebenarnya ukurannya kan tangan, Iya. aslinya. Sehasta. Ya udah. Saya sebenarnya ingin menembak ke Kijolo begini. Bagaimana dengan yang dua jarak? Apa namanya? Busur. Karena pada saat itulah ketika sujud itu kan busurnya ketemu semua dan tidak terlihat lagi pakai mata, harus membuka mata hati. Ya otomatis. Ya sudah. Itu. Ya nanti itu dibahas. Iya pasti saya bahas, tidak mungkin tidak saya bahas. Ada di situ, ada di Al-Quran. Saya akan ngomong Al-Quran itu bahasnya harus dengan Al-Quran. Konklusinya harus dengan Al-Quran, dasarnya Al-Quran, isinya juga harus Al-Quran. Ya. Itu loh, semuanya nanti iya kita bahas, tidak usah ojo gigi mongso. Nanti kalau sudah saatnya ke sana pasti bisa nyampe. Kok baru alah seperti ini ternyata konektivitasnya itu. Ya pelan-pelan kamu kan sekarang corone dari benang, dari kapas sudah mau membentuk sebuah kain loh kamu itu. Tapi kan belum menjadi, mau kamu jadikan jubah, mau kamu jadikan pakaian, celana, kaos, atau mau kamu jadikan apa kan belum. Itu loh Mas maksudnya. Karena Al-Quran itu nanti seperti itu Mas. Dijadikan lembaran aja. Kain. Padahal di sini tadi sudah ditegaskan bahwa setiap orang nafs itu tidak bisa saling menanggung apa yang dia perbuat. Ya pada satu itu tadi perlu digarisbawahi loh Mas itu tadi. Yang di surat apa tadi? Sebelum yang saya buka tadi. Ya bukan nama Idah toh, 17-15 Al-Isra. Nah, bayangkan setiap orang ternyata tidak bisa saling menanggung apa yang dia perbuat. Apa aja itu tadi unsurnya. Kalau jenengan sing baca kan jenengan, aku ngrungokne nang kuping ae iku mau. Iya toh. Ya sudah itulah pokoknya, kalau yang melakukan itu yang menerima akibat ya itu. Ya. Jenengan renemu kira-kira apa gawe sikile bojomu apa anakmu, jerene kasih sayangmu paling tinggi itu. Bisa? Ya bisa. Anak dan istri ternyata kan goib toh. Kamu tuh yang bisa di sini. Nah itu loh maksud saya. Kan berarti nggak bisa sak pinter-pintere Musa, sak logik-logiknya Ibrahim arep ngumpuli Khidir kan nggak bisa. Karena Khidir sudah mengalami, karena dasarnya Khidir sudah tidak lagi mengangan-angan tapi menghadirkan seluruhnya sampai tingkat pengalaman. Itulah Khidir. Itu loh Mas. Makanya Musa menteng kayak apa cerdas Musa. Wengko mbek aku tiwas yo entek. Yo entek akhirnya Musa. Karena tidak semata-mata kecerdasannya.
Karena pemahaman yang ada di dalam dirimu tentang Al-Quran itu tidak sekedar sebagai pemahaman yang kognitif dalam pemahaman pengertian dan knowledge, tapi harus menjadi pengertian yang afektif. Lah Khidir itu pengertiannya kognitif ya afektif, sehingga menjadi sebuah pengalaman alamin. Akhirnya kalau di Al-Quran nanti menjadi aklamu dan iklamu, ngono lho Mas. Aklamu itu yang kognitif, iklamu itu menjadi afektif karena dalam laku pengaplikasian. Implementasinya itu aja lah. Tuh. Terus kurang piye meneh nek nerangne nek ngene iki. Kan kudunya carane kuping complong to nek ngene iki. Ngono lho Mas. Apa complong? Complong itu ya terbuka betul gitu loh, masuk betul gitu. Los. Itu. Los dol. Jadi kembali ke atas, kita pasti wafat. Itu diingat-ingat. Karena kalau wafat tidak mungkin akan kembali. Tapi saat sampean merasakan kematian secara kejiwaan, maka akan ada hari bangkit. Itulah jenengan nanti bisa kamu buktikan. Kenyataannya ayat itu ternyata ada yang menerangkan tentang hari berbangkit, juga ada yang menerangkan tentang dirimu diwafatkan yang sungguh-sungguh. Ya Banda ya. Itu makanya ada yang telah kita kerjakan, dan yang selamat adalah orang yang perbuatannya sesuai dengan petunjuk Allah, adalah ridho dan hidayah rahmat Allah. Itulah Al-Quran. Dan yang tersesat kalau ikut-ikutan dan melakukan sesuatu yang sifatnya turun-temurun atau kebiasaan yang ada di peradaban kaum itu. Itu loh Mas ya. Karena membutuhkan validasi maupun aktivasi terhadap legasi sebuah sosok siapa saat itu yang paling berkuasa dan paling dianggap pinter. Itu apa enggak biasanya? Sangat betul ya, makanya lah mosok ngene iki ayat sih Mas sing disampaikno iki. Apa ki kira-kira no reko-reko aku nek ku ngomong ngono Mas. Ngerti bahasa Jawa ngene iki ngerti sampean? Ngertos kula. Kita tidak bisa mengikuti Al-Quran kalau tidak paham, maka tidak akan dapat hidayah. Jenengani gak iso melu Al-Quran, hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu kalau tidak tumbuh kefahamanmu dulu ya. Berarti Al-Quran ini syarat utama nih kudu mbok pikir ya. Ben paham, nek wis paham ngerti, sadar baru mbok koni ngono lho Mas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang Berbahagia, tolong pemirsa yang baru ketemu channel ini agar paham, agar bisa melihat yang sama dengan saya yang lagi belajar, tonton video dari awal. Karena saya yakin kalau pemirsa mantengin video dari awal sampai yang sekarang, mesti pemirsa ngungkuli saya pinternya. Apalagi yang masih muda, waduh langsung udah bisa jalan sendiri aslinya. Tapi tetap saya berharap ikuti channel ini terus, subscribe, like, komen, ajak berbondong-bondong, sebatas mengajak lah ya. Karena tugas kita hanya ya itu tadi, sebatas mengajak, jangan memaksa. Karena sesuatu yang dipaksakan itu udah enak pemirsa. Asli udah enak. Yang enak tuh umur 14, baut 14, seret keset pas. Iso dikencengin, iso dikendori. Ya, ada fungsinya. Ya, gitu. Tapi kalau tidak, karena apa? Ini saya pemirsa, saya rasakan sudah. Artinya baju udah pada longgar. Tapi juga berarti kan akan ada sesuatu perubahan. Karena tidak mungkin perubahan itu dimulai tanpa perubahan berpikir. Kalau kita sudah bisa merubah pikir kita, maka akan ada sesuatu yang baru yang masuk, dan itu tidak gaib. Karena kita sudah bisa memperkirakan. Tinggal kita tunggu saja, kita lakukan seperti biasa. Saya nanti konteksnya bukan ke sana, tapi bukan min haitsu la yahtasib, bukan. Artinya yang mau saya sampaikan ke pemirsa adalah
agar kita mudah cepat menerima ilmu Al-Quranul Karim ini ke dalam Al-Quranul Azim kita, caranya aja mikir apa-apa, seperti kertas putih aja, terus dicatetin apa manut ya, sampai nanti loh udah habis bukunya, udah habis pulpennya, tanpa kita baca pun ini sudah. Ya. Apalagi kalau kita baca ulang-ulang, karena kan kalau di sekolah baca ulang-ulang. Nah kita ini sekolah kehidupan, tidak ada batasnya, tetapi ada jangka waktu periode yang harus kita selesaikan. Ketika Januari Desember bentar lagi tahun baru, yes, berarti ajaran baru lagi ya. Nah masalahnya setiap hari lembaran baru. Itu kira-kira menurut saya. Oke. Monggo. Sekarang dilanjutkan ke surat Yusuf Mas ayat 2. Surat Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dibaca lagi Mas, sesuai dengan Arabnya, jangan terjemahannya. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyal Arabiyal la'allakum dari ta'qilun. kata-kata lisanun Arabiyyun itu. Terjemahannya ya ikutkan di Arabnya itu, jangan ikut dengan terjemahannya. Sungguhnya kami menurunkannya berupa lisanun Arabiyyun, berupa bahasa yang mudah dipahami, ngono lho Mas. Berupa bahasa yang mudah dipahami karena menggunakan keilmuan yang logik, ngono lho. Nek terjemahkan kudune ngono, karena lisanun Arabiyyun itu artinya bahasa yang mudah dipahami karena ada keilmuannya, berarti ilmiah. Sekarang jenengan nek terjemahane kudu lengkap ngono Mas. Anggere nek kata-kata Arabia, lisanun Arabiyyun berarti bahasa yang mudah dipahami karena keilmuan yang logik ilmiah ngono wis. Jadi engko jenengan nemokne arti sesungguhnya kandungannya apa itu? Karena kaitannya dengan takkilun itu tadi. Wa ja'ala itu tadi. Berarti harus menggunakan akal pikiran yang logis, sehingga ternyata Al-Quran itu sangat mudah kamu pahami, tidak dipersulit oleh Allah. Sing mempersulit dirimu sendiri menerima Al-Quran itu kesulitan. Gusti Allah memudahkan itu loh Mas. Terjemahannya coba diulang terus dibaca seperti itu tadi saya. Loh ben jenengan bener Mas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran yang berbahasa mudah dipahami karena keilmuan yang logik. Nah, agar kamu mengerti, mudah memahami. Kaitannya ke sana. Ini mbok terjemahan ngono Al-Qur'an enak angele ora? Udah enteng. Saya cuma Itu loh. perlu mempelajari suku kata dengan kamus Quran, bukan kamus Arab. Udah selesai. Iya. Cuman masalahnya nggak ada yang mengeluarkan kamus Quran, yang ada kamus Arab. Karena nggak mau Mas, nanti karena begini Mas, biyen Kanjeng Nabi gak gelem ditulis Mas asli. Wes to, pahamono dengan akal pikiranmu, sehingga nanti tidak akan terjadi. Jane Kanjeng Nabi saking pintere Mas, nyapo Al-Quran gak oleh ditulis. Paham? Saya sudah paham, sangat paham pemirsa. Analoginya begini, di kutub utara, di kutub selatan, di Kalimantan, di Jawa, ketemu sinar matahari jam 12 siang.
Tapi suhu jam 12 siang di Jawa, di Kalimantan itu beda 3 derajat. Betul, wes pasti. Tapi di pokoknya utara cukup. dan selatan Ah. itu kelihatan mataharinya tapi menggigil kedinginan. Hmm. Otomatis bajunya beda, ikannya beda, makanannya beda, utaknya ya beda. Salaman. Ya wis nek wis ngerti ngono makane rasa mbok tulis. Cukup kamu pahami dengan bahasa yang bisa kamu pahami di sana. Tapi Petunjuk itu bisa kamu Oke. pakai. kalau yang begitu ekstrim, saya tadi kasih contoh. Tapi untuk di lingkungan saya kan sama. Sarapan paginya mesti beras. Kuwi ae menune. Ya, akhirnya saya sampaikan. Tapi nanti beda. Bedanya ada yang lebih suka encer, lebih suka keras, suka lembut. Silahkan. Ya, gitu. itu loh. Tapi Iya. ya itulah saya paham. Gitu. Cuman disinilah tadi ketika dengan bahasa yang mudah dipahami karena keilmuan yang ilmiah. ilmiah dan logik. Iya, Sudah. mesti enak disampaikan karena mengandung ilmu. Lah nek sing nyampekne tukang ngarit ya repot. Kamu ngandung dasar. Kan ngono, karepe Gusti Allah iki masyaallah. Wis deleng ngene lho. Sembarang kalir itu biar mudah. Kamu ketemukan ilmunya dulu sudah. Apapun bentuknya. Wis, sepele ngarit nek ora ketemu ilmune kebacok-bacok tanganmu wis ngono ae lho. Sebetulnya gak angel, sakit ngomong itu masalah Al-Quran diterjemahnya aneh-aneh, carane nerapne nglakoni ya ngawur, wis iku lho masalahnya. Tapi dia kalau ngomongnya jago-jago, bahasanya gini. Yang saya sering dengar ya, kamu kalau kesini, kalau mau belajar ini, kamu tak mandiin dulu. Kamu jangan bawa yang lama, buang dulu yang lama, buang ini, buang ini, buang ini, buang ini. Katanya gitu. Ya benar memang, biar dia gampang masukin ke kamu. Akhirnya yang dimasukin itu disebul, masukkan. Tuh. Nah, tapi kalau yang biarpun bagaimana, kenapa kita, ya itulah pemirsa, saya tetap menganggap pemirsa ini cerdas dan pintar dari saya. Jadi kalau sudah kayak gini nih kadang-kadang rodok grogi juga, mau ngomong bisa hilang kepedean. Cuman saya tetap pede. Satu yang saya semakin pede, saya semakin hakul yakin saya tiketnya semakin bernilai untuk masuk ke stage berikutnya. Ya otomatis nek itu wis gak sak iki arep-arep wong sampean wis mlebu neng jenenge muslim kok dadi mukmin iki wis sebab akibat itu wis ndak usah mbok jaluk maneh. Apa meneh kok dadi syahid wae syuhada jelas. Itu berarti harus paham betul ya Al-Qur'an itu, karena kalau ndak paham ya engko istilahnya gimana kan, harus kefahamannya harus ada penalar. Jadi nalarmu jalan, dengan kamu memakai penalaranmu maka kefahaman itu akan kamu dapatkan, karena semuanya kemasan ilmu mas. Kalau sudah kemasan ilmu kan tidak bisa kamu menyepelekan mas, karena apapun bentuknya sudah ilmu Ya. itu loh mas. Makanya dimanapun peluang kesempatan kamu menghadapi apapun, anggap itu sebuah pembelajaran. Kalau kamu anggap sebuah pembelajaran, berarti kamu kan merasa bodoh, sehingga ingin belajar dengan hal apapun, sehingga semua kesempatan, keadaan, keberadaan di mana adalah tempat belajar. Dan menyadari seperti itu kan berarti kamu tidak pernah mengaku pinter. Makanya sekolah alam. Nah itu loh, alam semesta itu rumah kamu apa? Ya itu sekolah si bolang itu. Aduh. Sekarang azukutnya 43 ayat 3. Suratnya 43, ayatnya 3. Dibalik lah, jangan penuh-penuh nanti bingung itu. Lembar terakhir boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, terjemahannya aja ngawur. Kami menjadikan Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami karena keilmuan yang ilmiah. ilmiah
agar kamu mengerti. Ya, kaitannya kalau sesuatu itu sifatnya keilmuan berarti ilmiah. Nek ilmiah kena mbok pelajari ora. Nah lah, Akhirnya gampang ora. gampang Makanya selalu menggunakan akal dan pikiran. nek akal kalau pikiran sing digunakne berarti induknya dari kecerdasan sama Dan itu loh sebetulnya. Makanya selalu mengaitkan akal dan pikir. makanya keimanan kalau tidak pakai akal dan pikiran namanya keimanan yang buta. Buta tuli. Nah, buta tuli termasuk budak bisu akeh. Makanya dibully. Karena ngomong akhirnya nggak berdasarkan dengan ayat Al-Quran. Akhirnya ngomong karo konsep DE rumangsane konsepnya dia melebihi ra ngerti obae sesat. Ngono lho Mas. Sesat. Setan. Makanya nek wis sesat dadi setan ngono lho Mas asline. Jadi jangan dibayangkan yang serem-serem sekarang ini. Lah iya kok angel-angel. Terus sekarang Al-Anbiya 21:10. Suratnya sebutkan dulu, baru ayatnya. Masih banyak Mas ini. Nggak usah tergesa-gesa. Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikruhum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Tak. Adzikru itu agak itu kaitannya dengan adzikru itu kan mengingatkan diri sesungguhnya. Dan apakah setelah ada peringatan itu kamu tidak menggunakan pikiranmu? Nah, selalu kamu mengingat bahwa Al-Quran itu ternyata harus selalu menggunakan akal dan Pikiran. karena kaitannya nanti dengan sebuah keyakinan. Karena keyakinan itu butuh apa Mas? Butuh bayan, juga butuh bayin. Bayan itu adalah pemahaman, penjelasan dari apa ayat yang tertulis itu. Bayinah adalah bukti dari penjelasan apa yang berkaitan tentang ilmu yang ilmiah tadi. Ya, Clear nih ngono. bayan bayinah. Nah, bayan itu penjelasannya tentang keilmuannya tadi yang logik tadi. Setelah dijelaskan maka mesti ada pembuktian dari penjelasan itu. Karena ilmu itu selain dijelaskan pasti akan dibuktikan. Gitu loh. Ilmu fisika. Nah, ngono lho Mas, akhirnya jadi ilmu fisika. Itu apa ndak dirimu itu? Ya, Ya makanya enek gerakane kan ngono. namanya zakat. Nah, itu neng Al-Qamar. Al-Qamar itu surat ke-54 ayatnya 17, 22, 32 sama 40. 17, 22, 22, 32, 32, 40. 40. Al-Qamar. Al-Qamar itu artinya apa Mas? Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasyarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka apakah orang yang mau mengambil, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran itu ternyata dimudahkan sebagai peringatan. Apakah orang-orang itu mau mengambil pelajaran? Yang bisa mengambil pelajaran hanya orang yang Berakal sehat dan sadar.
akan akalnya yang sehat itu. Karena kalau tidak sadar ya tidak pakai pikir Al-Quran. Terus walaqad yasyarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 2 kali dah diulang. Nah, sudah 2 kali. Ini memang tak pakai untuk menegaskan itu. Nah, jenengan wis pirsa bahwa ini menegaskannya juga pakai Al-Quran. Makanya bahas Al-Quran harus dibahas dengan Al-Quran. Dasar pakai Al-Quran, negaskannya pakai Al-Quran. Jangan keluar dari Al-Quran, biar tidak menjadi sesat, alias ngibul. Kalau kata Rocky Gerung, tukang kibul. Walaqad yasyarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, 3 kali. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran dimudahkan kok disulitkan Kimo? Dimudahkan. Jadi sudah tukang bohong, tukang kibul, wis dungu kalau yang ketiganya sudah. Padahal Al-Quran sangat dimudahkan. Ini yang 40 lagi. Ini udah 3 kali nih. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, 4 kali diulang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau kata Rocky Gerung, kalau sudah 4 kali diperingatkan, pertama dikasih tahu, begitu dikasih tahu udah paham juga, diulangin sekali lagi. Ngene loh, masih dulu, ini sudah mulai masuk bodoh ini. Ulangin lagi sampai 3 kali, oh ini sudah dungu. Begitu diulang ke 4 kali, sampai 4 kali, ini sudah kerbau. Ya sudah di atasnya dungu, tukang kibul sudah ini katanya. Jadi Rocky Gerung ini kira-kira baca ini juga dia nih. Jadi sampai 4 kali berarti ya, Allah itu memberikan penegasan. 4 kali itu berarti gini Mas, 4 kali itu berarti untuk apimu, untuk airmu, untuk tanahmu, untuk udaramu. Berarti untuk 4 mata arah angin, sehingga kamu menguasai semuanya. Itu loh, ngerti? Menguasai di pagi hari, di sore hari, di siang hari, dan di malam. Karena yang lompat dari 4 ini ada ndak? Enggak. Nah, enaknya ya guru kita sebutannya isuk sore awan bengi. Namanya avatar. Nah, berarti avatar itu sesungguhnya sing gawe ilmu kuwi wonge wis tau maca iki. Ya, wong Jepang. Ngono lho, Mas. Ilmu penakluk api. Ilmu pembuat es. Padahal ilmu itu sesungguhnya nanti gini, Mas. Pelempar udara. Ilmu. Jadi jin itu sesungguhnya kandungannya api itu. Berarti kan masuk ke dalam dirimu. Hati-hati, makanya nanti kalau sudah ngomong jin, korelasinya dengan jiwa lebih dahsyat lagi, luar biasa. Karena sebetulnya gini, Lombok itu tasbih yang pedes, nek jin tasbih yang gedine kuwi, Mas. Yo. Paham ya? Ini tak ungkap sidik aja lah. Nanti karena gini, setelah ini kita bahas bagaimana korelasi antara jiwa dan Al-Quran dan ilmu psikologi. Itu nanti kita bahas tersendiri. Terus habis itu bagaimana tentang korelasi antara jin dan jiwamu. Ya. Terus habis itu kita bahas seluruh kemasan lisanun Arabiyyun itu sesungguhnya bagaimana. Dan mengapa kemasannya kok lisanun Arabiyyun. Itu nanti tahapan-tahapannya kamu pahami di dalam dirimu itu bagaimana. Karena dirimu meliputi 7 alam, 7 lapis. Nah itu karena jasadmu 7 lapis, dirimu 7 lapis, tapi juga hidup dalam 7 alam. Itu harus sering kamu ulang-ulang sehingga nanti ayat itu betul-betul menjadi dirimu gitu aja lah. Itu loh. Oke. Karena kalau enggak gitu kamu nanti enggak bisa mengaplikasikan itu semua. Wah aku biyen didos ngene iki suwi. 23 tahun wis lah. Katik gak iso muni kaya dheke ning aku. Lah musuhe sepuh-sepuh
Kadek wonge penuh kesopanan ya, aku ya ora iso macem-macem itu. Enak dia sama saya selengean ndak apa-apa. Saya ndak berani dulu sama guru saya selengean. Pengen diselentik kupingnya. Salah si dia emang kerut aku. Dia enak aja kalau sama saya, bukan siapa-siapa. Tapi pemirsa, karena itulah akhirnya cepat nyambung, cepat masuk, karena juga banyak referensi contoh yang bisa dicontohkan dari ilmu yang baru, dari lisanun Arabiyyun tadi, kelogikan dan karena begitu pentingnya ini mas, kecerdasan, maka harus sering diulang. Itulah namanya siklus. Nah, wes pokoknya itulah namanya siklus mas. Siklus itu tidak boleh terputus mas, harus terus ada kontinuitas yang tinggi. Itulah siklus. Saya ini kadang-kadang gini loh pemirsa, karena udah kelamaan nggak memakan bangku pendidikan, terus adanya bangku piro sewu, piro belum ewu, oh ya, jadi diajak berpikir dengan bahasa apa namanya, pembelajaran itu kan ada yang dipelajari dan ada yang mempelajari, ada yang mengajari dan ada yang mengajar, ada yang diajari, ada pelajarannya. Bahasanya itu kan harus bahasa apa itu, taktok, tiktok, satset, tiktok. Kalau nggak ada bahasa itu kan nggak bisa. Ya. Sementara di dunia yang kemarin digeluti itu kan bahasanya bahasa satu arah aja, jarang bahasa dua arah. Karena kalau bahasa pengajaran itu kan ada yang mengajarkan, ada yang diajari, ada pelajarannya. Ya, tapi harus interaktif. Nah, makanya Ya. kalau zaman sekarang kan tidak ada interaktifnya, Saya makanya nggak jadi berani. lama. Iya, lama. Nah, Ya, saya tidak berani memang. Betul-betul saya akui saya tidak berani. makanya sistem pembelajaran itu yang baik tetap yang CBSA kan, cara Ya. belajar siswa aktif. Iya. Jadi siswanya Ada harus aktif. interaktif ya. Dan gurunya sendiri kalau tidak bisa jawab ya saya ulang dulu ya, saya Nah. carikan lagi gitu. Ya, itu Mengakui keterbatasan. makanya lah kalau sekarang ini karena sumbernya itu sangat banyak, sudah dalam genggaman di HP, nggak perlu buku bertumpuk-tumpuk. Iya, keistimewaannya itu. Pencet-pencet sekarang ini. Iya, jenengannya bisa sebetulnya mengoperasionalkan aplikasi Al-Quran itu luar biasa. Yang sulit itu kan harus diajarin dulu metodologisnya. Betul, iya. Walaupun metodologisnya sudah tahu, Hmm. gampang. Ibarat orang tuh begini, kenapa sih butuh ada kerasulan? Ya, otomatis. Kenapa sih ada Rasulullah? Iya. Karena harus diajarkan dulu Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali. Ya. Setelah 1 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, itu Ya. akan sama. Iya. Gitu loh. Ya. Karena kalau belum diajarkan, Ya enggak runtut. ya itu yang ditakutkan. Karena tidak bisa menguasai ilmu api, air, udara, dan tanah. Ya. Ya karena nanti kaitannya dengan sistematis mas. Ya. Sistematis itu kan keruntutan tidak tumpang tindih, juga tidak kontradiktif. Jadi karena si pembuat atau si penulis Avatar ini dia mempelajari ini Iya. dan dia arahnya ke kanuragan, jadilah Avatar. Iya. 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 Ya wes. Yang jelas orang luar negeri jangan kamu kira ya. Orang luar negeri itu memang dia lebih dahulu paham ini Dan daripada kita. saya dari 3 orang yang bisa saya ikutin, dalam arti nggak tahu dia juga ketemu apa enggak, memang ketika ilmu semua di Jawa ini dimatikan, karena zaman itu harus dimatikan semua, maka muncullah simbol-simbol. Tapi yang bisa membaca simbol-simbol itu akan sumurup, tapi tidak bisa besar. Iya, otomatis mas untuk menjaga kelangsungan siklus. Nah, kalau dimatikan, Ya siklusnya hilang. kalau 9 wali itu dijadikan 1, Indonesia ini sudah ke bulan. Oh iya. Tapi karena dimatikan jadi 9, Iya. sisi kejenar, Iya. ya wes selesai dulu lah kita ceritanya. Iya otomatis. Tapi hari ini sudah dibangkitkan
Ya. sama presiden kita. Ya, pinter memang saat itu. Dan itu orang-orang di sekitarnya, ya kita lihat aja lah, kita sudah bisa membaca sebenarnya. Cuman, nah ini ada yang asik nih. Tahun 2135 katanya. Panjenengan di dalam kubur, saya juga sudah dalam kubur. Ya, Tapi sudah bisa melihat. Tapi ini biar kita rileks pemirsa. Ya. Kembali lagi, saya waktu sama dia kumisnya masih nggak ada. Sekarang sudah putih. Jalan panjang yang berliku. Jadi awal Al-Quran. Jadi ini tadi sudah ya. Karena begitu pentingnya maka harus diulang-ulang. Karena untuk menjaga siklus Dan keseimbangan. Ya. Karena 4 itu kan keseimbangan ya. Biar ketemu titik tengahnya risalah Rasulullah membuat Iya. dari. Jadi awal belajar Al-Quran adalah dibaca. Nanti di surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak bisa. Itu harus disadari. Ini saya buka sedikit aja karena nanti khusus membahas Al-Alaq ini ada tersendiri. Karena Al-Alaq ini nanti kalau kita bahas bisa menjadi beberapa video lah. Nah, nanti kita bahas juga ya, ini tadi belum pernah saya sebutkan. Jadi di Al-Alaq itu nanti karena sesungguhnya saya kemarin kan sudah ngomong Kholik menciptakan seorang makhluk. Jadi sang Kholik ini jempolnya, makhluk ini adalah jendeknya ini menciptakan seorang makhluk. Lah ini harus ada akhlak di sini. Lah ternyata penciptaannya dari alaq ini, darah itu. Luar biasanya di sini tuh. Saya kadang mengamati Al-Qur'an ini, Masya Allah. Ingin nek arah Gusti Allah wis gak iso ngene lah. Pikirane wong ngene wis dikualik-walik gitu. Jadi dari sang Kholik menciptakan makhluk sebagai seorang khalifah, di situ ada akhlakul karimah. Setelah itu penciptaannya yang namanya makhluk darah alaq. Bayangkan off semua matinya. Halo, pemirsa. Ini dulu. Oh ya, terima kasih. Ini nanti bisa dilanjutkan kembali pemirsa ya.